ya, kembali lagi bersama aku, Elis Putritasari, yang hari ini tentunya akan membahas berita menarik terbaru dan lagi viral nih di media sosial. Tak hanya itu, kita kedatangan tamu spesial hari ini. Ada Kak Zura Navia dan ada Kak Putri Natasha. Selamat datang Kak di podcast hari ini. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oh ya, jadi tema podcast kali ini itu kita mau membahas tentang pemilu yang kemarin tuh lagi viral tuh, lagi kita laksanin juga. Oh ya, ngomong-ngomong tentang pemilu nih. Kemarin Kak Zura dan Kak Putri ini udah coblosan milih presiden dan wakil presiden, apa belum nih? Kalau dari saya sendiri alhamdulillah sudah ya Kak ya. Alhamdulillah juga ini kan coblosan pertama. Jadi kayak berkesan gitu. Oh iya betul. Aku sendiri kesannya malah 2 kali lipat, soalnya ini pertama kali aku nyoblos dan pertama kali juga aku jadi petugas di situ. Berarti pertama kali nyoblos udah langsung jadi petugas KPPS. Iya, langsung diangkat menjadi petugas. Iya, Oh iya, benar. gimana nih Kak rasanya jadi petugas KPPS kemarin tuh? Ya ada senangnya juga ada capeknya, soalnya kan pasti 24 jam kita nggak tidur, terus kerjanya nggak cuma sehari aja, dari hari-hari sebelumnya udah kerja kita, jadi ya lumayan sih capeknya kerasa. Wah, betul juga nih Kak. Iya. Kalau Kak Zura berarti coblos pulang gitu Kak? Iya. Momen berkesannya mungkin waktu coblosan itu apa ya Kak? Itu sih apa nyelupin jari. Tapi yang baru digital soalnya pertama kali. Jadi kayak kan viral sih ya, habis itu bikin foto, terus kan sama temen-temen gitu aja, bikin video. Soalnya paling-paling kan nggak nyoblos, soalnya belum cukup umur. Belum cukup umur Di bawah umur. Iya, sekali. Iya, betul. Dan bahkan ada yang sempat viral tuh kertasnya tuh kan gede gitu ya, jadi ada yang memang iya. Iya beneran itu. Tapi kalau tahun ini ya menurut aku pribadi tuh waktu banyak sekali momen yang berkesan, bahkan viral di TikTok ada yang pakai kostum Spiderman lah, Oh, ada iya, yang iya. pokoknya macam-macam lah, tentunya asik-asik seru-seru gitulah. Karena mungkin perkembangan zaman juga lah ya, banyaknya pakai media sosial terus buat seru-seruan juga. Tapi di media sosial juga selain ada keseruan itu menurut saya dari netizen sendiri. Mungkin kakaknya bisa pernah lihat lah komen-komen netizen, bahkan sebelum acara pemilu dimulai, wah itu Perdebatan. iya perdebatan yang sungguh luar biasa di internet tentunya. Dan bahkan yang lebih membara itu justru malah pendukung dari masing-masing paslon lah ya. Itu menurut pandangan kalian itu seperti apa sih? Itu setiap tahun pasti ada sih kalau orang-orang fanatik gitu. Bahkan kalau di tahun ini tuh parahnya tuh ada yang sampai itu loh, bakar kotak suara karena dia nggak terima kalau paslon jagoannya tuh nggak menang gitu loh di daerah itu. Padahal kan ya buat apa juga sih dibakar gitu kan, malah yang kena akibatnya itu petugasnya sendiri, jadi dia harus ngelakuin pemilihan umum ulang. Karena Kak Putri juga kebetulan. Iya. Jadi kayak udah tahu gimana sengsaranya kok malah disuruh ngulang gitu loh, Iya, gara-gara betul. orang oknum itu. Betul. Kalau menurut Kak Zura kenapa sih kok netizen sampai segitunya di internet, bahkan lebih membara itu loh dari paslon kan ya kalau perdebatan dan juga memang seharusnya ada perdebatan pada saat sesi perdebatan juga. Tapi kenapa pada tahun ini itu lebih gimana, pendukungnya lebih menggebu-gebu istilahnya, dan menggebu-gebunya itu terkesan lebih sangat berlebihan gitu loh, sampai ada pertikaian hebat di internet gitu. Jadi kalau menurut saya ya Kak, pemilu tahun ini kan kayak calonnya itu banyak ya. Kalau tahun kemarin itu masih 2, Iya. nah di sini kan 3. Apalagi kayak banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan mungkin ya, entah itu dalam hal materi ataupun yang lainnya. Jadi kalau menurut saya kita sebagai pendukung netral aja sih. Kita suka sama calon ini, ya udah kita pilih calon ini udah. Iya, Nanti siapapun yang jadi kita dukung aja. Toh nanti ya pemimpin ini keinginannya ya satu, untuk memajukan negara. Jadi kita buat apa sih fanatik, buat apa kita kayak terlalu egois gitu tentang calon yang kita pilih. Justru harusnya kan saling mendukung aja, nggak apa-apa. Gitu aja sih. Iya betul. Jadi buat teman-teman semua nih, kalau kita punya paslon nih, kita punya kesukaan sesuatu sama seseorang, atau mungkin bahkan seperti pemilu kemarin yang kita bisa lihat nih, kita sebagai good citizen atau generasi masa sekarang justru kita itu harus lebih mengedepankan bahwa kita itu berkualitas, bukannya kita bertanding di sosial media siapa yang paling unggul, tetapi ya sudah, kalau kita memang suka pada seperti benar kata Kak Zura dan Kak Putri nih, tidak perlu membakar kotak suara. Itu karena apa? Karena kita sudah menyoblos, yang sudah memilih pemimpin kita dan gimana pandangan kita menurut kita, dan tentunya itu tidak usah seperti kalau sudah nyoblos ya udah kita tunggu hasil akhirnya aja. Jadi nggak perlu perdebatan di sosial media, itu justru malah membuat suasana makin memburuk menurut saya. Karena pertikaian itu sampai sekarang pun
sesudah pemilu pun masih saja. Itu mungkin ya karena oknum-oknum yang mungkin masih tidak terima gitu ya Kak. Iya, apalagi tuh loh, ada yang bilang tuh di tahun ini tuh ada politik dinasti, tahu nggak politik dinasti? Jadi ada salah satu paslon yang dia tuh anak dari presiden sekarang kan. Nah itu dia tuh masih muda dan belum berpengalaman mungkin ya. Kok bisa gitu loh jadi langsung jadi wakil presiden, calon wakil presiden, kan banyak yang nggak terima. Emang dia bisa gitu, emang dia berpengalaman, dia berkualitas nggak buat jadi wakil presiden? Iya betul, dan banyak pandangan itu merupakan dinasti. Tapi kan menurut saya itu kan sudah paslon ya, jadi nggak terikat sama yang namanya keturunan, garis keturunan lah mungkin ya. Gini sih Kak sebenarnya untuk masalah dinasti itu ya, kan kita udah tahu bahwa untuk paslon tersebut itu sudah memiliki kemampuan sebelumnya juga udah menjadi wali kota, jadi sudah mempunyai pengalaman. Terus juga udah dibuktikan juga kan waktu debat capres ataupun hal lain mempunyai keunggulan-keunggulan, entah itu dinasti ataupun tidak. Kalau emang orang itu mampu gitu ya, kalau menurut saya itu ya tidak masalah. Apalagi generasi muda kan ya, sebagai kita generasi muda juga bisa memotivasi untuk kita gitu. Tetapi mungkin itu juga bisa buat evaluasi ya. Jadi kan sebelumnya itu kayak ada batasan umur untuk menjadi presiden, tapi sekarang itu kan dibatasi lebih diturunkan lagi. Nah itu justru menurut saya lebih bagus sih, karena kan untuk menjadi presiden itu kan ada 2 periode, terus juga 5 tahun kepemimpinan kan. Nah di situ juga pasti pemikiran justru penggabungan nggak sih? Kalau satunya kayak yang sudah umurnya udah tinggi gitu ya, yang satunya kayak masih generasi muda, bisa menyatukan pikiran. Apalagi kan sekarang banyak sekali kayak usia-usia produktif, dimana mungkin pemikirannya bisa digabungkan, justru bisa menimbulkan apa ya, ide-ide baru gitu. Itu sih kalau menurut saya. Dan motivasi juga, siapa tahu nanti kita kan jadi termotivasi ke depannya. Ada anak muda nih gitu, kita selanjutnya gitu. Kalau dilihat kan dari ketiga paslon itu kan menang banyak suara atau sedikitnya suara kan tergantung masyarakat sendiri yang menurut pandangan mereka sendiri, karena setiap masyarakat pasti punya hak dan juga hak-haknya itu mau milih yang mana itu kan sudah dari hati nuraninya. Tapi kalau dipikir-pikir kemarin tuh ada nggak sih yang nyoblos terus cuma ikut-ikutan gitu, karena kan seperti Kak Zuhro dan Kak Mungkin kan pertama kali nyoblos gitu loh ya, atau mungkin sudah belajar dari pandangan latar belakangnya dulu di kalian terus baru kalian nyoblos, atau memang cuma ada keterkaitan karena banyak yang suka yang ini atau banyak yang milih ini jadi ikut-ikutan gitu. Mungkin Kak Putri dulu saja. Kalau aku sih pastinya ya lihat dulu latar belakangnya, kan nggak asal nyoblos terus ya seenggaknya kan kita tahu lah mana yang pantas gitu menurut kita buat jadi calon presiden dan wakil presiden. Jadi gini ya Kak, sebenarnya setiap orang ataupun calon yang udah dicalonkan itu udah positif ya, dia itu pantas untuk menjadi presiden, semuanya sudah pantas kalau menurut saya. Tetapi mungkin dalam pandangan orang itu kan mempunyai pandangan masing-masing yang bisa nilai secara subjektif. Nah di situ kita lihat dulu kayak silsilahnya, latar belakangnya seperti apa, terus juga kita itu lebih cocok dengan visi misi yang mana gitu untuk presidennya. Juga kan nanti apa ya, kita ini kalau asal milih ya, kita kan sebagai generasi muda, walaupun cuma 1 suara yang kita bisa salurkan, tapi itu menurut saya sangat bermanfaat karena itu menentukan masa depan Indonesia gitu. Jadi tidak boleh lah ya asal pilih. Juga untuk apa yang fanatik itu menurut saya ya sudahlah, diredakan saja. Toh ya percuma sudah ada hasilnya gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Justru mereka itu harus bagaimana kita contoh mungkin ya, karena dari ketiga itu kan ada perbedaan visi misi juga, tapi tentunya visi misi yang dibuat itu juga untuk memajukan Indonesia gitu kan. Jadi kita sebagai generasi muda harusnya nggak usah lah bertengkar terus meneruskan, toh nantinya juga tidak akan merubah apapun. Justru itu malah membuat semuanya akan memburu, bahkan di sosial media akan menimbulkan kericuhan lagi gitu. Jadi seharusnya itu jadi kita sebagai good citizen atau generasi masa sekarang justru harus fokus pada mungkin diri sendiri lah ya. Gimana bisa dicontoh kalau sebagai pemimpin harus seperti itu. Kita harus memajukan diri sendiri seperti apa gitu. Menjadi yang pribadi yang lebih baik gitu ya. Itu ya kayak menurut saya itu kayak apa sih, kalau kita mungkin ya seumpama saya sama Kak Putri ini beda pilihan gitu. Nah ketika kita nyoblos ya udah kita memang beda pilihan, tapi nanti ketika sudah bersatu kembali ya kita bisa bareng-bareng lagi, bisa kayak sama-sama mendukung lah ya, bisa saling menghormati gitu kan. Juga kita ini apa ya, sebagai manusia ya mungkin ada kekurangan, ada kelebihan, jadi ya saling melengkapi aja gitu. Betul sekali.
Gitu sih kalau menurut saya. Ya. Mungkin dari Om Tri ada tambahan Kaget banget sih mengenai kalau di zaman sekarang. Bahkan aku pernah loh kayak ditanyain kan sama temanku pas habis pemilu itu. Kamu milihnya paslon berapa gitu? Aku bilang paslon A gitu misalnya. Ih kok milih itu sih gitu dia bilang loh. Kok milih itu sih? Dia loh guru gini dijelasin. Lah kan itu pilihan aku sendiri gitu loh. Kenapa kok kamu nyalain aku gitu ini? Mana setiap orang punya pandangan masing-masing gitu. Dia termasuk fanatis aja sih. Iya betul. Kenapa sih? Berapa gitu? Justru mungkin ada juga paslon yang mungkin milih A atau milih B. Ada pasangan milih A, kemudian ada pasangan milih B. Kebetulan milih A menang yang A. Nah itu waktu udah apa aku bilang kan yang A yang menang itu malah justru menimbulkan konflik Iya, lagi. nggak terima, saya nggak terima. Malah yang lucu yang bawah. Iya. Bawah. Kalau yang atas ya tenang saja. B aja. B aja. Setiap paslon ya udah sudah memberikan hasil yang terbaiknya masing-masing, juga sudah ditentukan oleh rakyat sendiri sesuai dengan yang keputusannya kan karena setiap pimpinan negara itu dipilih oleh rakyat itu sendiri untuk rakyat juga gitu. Udah pada diam semua, tapi kok netizen ini yang masih sepertinya berusaha Kalau membuat nggak, maksudnya gini, kalau nggak ini yang jadi saya nggak terima gitu Iya, kan, iya. gitu. Seumpama gitu. Banyak sih waktu itu sebelum pemilihan aja kayak di status apa sosial media itu banyak yang jelek-jelekin paslon ini, paslon Iya, ini. benar. Tapi kalau saya ya iya nggak apa-apa lah. sampai semua dari aturan yang nggak penting pun langsung dimasukin di sosial media. Iya, kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi ya segala loh. dikit. Kadang kayak bukan fakta, kayak sebenarnya kayak cuman apa sih kayak nggak aktual gitu beritanya. Tetapi kayak Dibasuh dijadi nyata terus kayak dimanfaatin sama oknum-oknum gitu buat berita yang bisa viral. Iya, Padahal iya. itu nggak seperti itu, tetapi dibikin seperti itu gitu. Apalagi kan kemajuan teknologi kan ya. Iya benar tuh. Jadi saatnya yang digunakan sebaik mungkin justru digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Iya, justru hanya untuk mencari viewers atau sebuah FYP yang lebih Iya. banyak gitu. Dimanfaatkan untuk mencari viewers dan Tapi ada yang dibayar loh emang kayak gitu. Buzzer namanya. Iya. Dia dibayar. Jadi kayak buzzer itu tugasnya dia tuh buat ngejelekin paslon yang lain. Jadi kayak biar dia tuh namanya tuh jatuh gitu loh. Dan itu dia menghasilkan duit dari situ. Oh mungkin itu ya, mungkin Faktornya bisa. Sekarang kalau ada uang, ada uang, ada barang. Iya betul. Ya itu sih pintar-pintar kita apa ya menjaga diri dari hal-hal yang seperti itu gitu. Apalagi kan kayak ini kan menentukan masa depan Indonesia, jadi nggak bisa dibuat-buat main-main. Jadi ya harus beneran juga pemilu dilakukan juga 5 tahun sekali kan, nggak singkat gitu. Nggak Ini kan pesta benar-benar, rakyat iya. namanya, jadi kayak bener-bener rakyat menentukan. Betul. Jadi kayak ada kan ya yang kayak apa berita-berita itu yang ada kartu suara yang dicoblos nomornya sama semua. Terus ada juga yang Dicoblos karena cantik dong. Iya. Oh iya, pas sempat lagi terobos karena cantik. Yang mungkin karena bingung juga kan kita nggak kenal ini siapa. Nggak kenal semuanya. Pas semuanya tuh nggak kenal. Apalagi itu yang bikin itu yang dicoblos karena mukanya apa foto mukanya estetik dan unik Nah. gitu. Itu Memang generasi sekarang itu memang unik-unik juga ya, ya. itu sangat viral memilih karena itu padahal kan harusnya memilih itu dengan visi misi latar belakang terus apa yang baik itu, tapi tidak memungkiri emang pasangan tersebut yang memiliki kemampuan baik ya. Karena ya gitu kak, karena waktu coblosan kan tempatnya tuh besar ya. Iya. Besar banget kemudian yang ngantri udah banyak yang mau coblosan. Jadi kalau mau nyoblos nih mendadak apa? Mendadak Pilih lupa. siapa ini? Iya. Bahkan besar kertasnya tuh lebih dari kotak suaranya itu. Ah, betul. Berapa bilik suaranya itu Iya. loh lebih. Kadang ada itu loh orang-orang yang tua udah tua-tua gitu. Iya. Dia nggak dilipet dong, dikasihin lagi ke TPS-nya gitu. Mbak tolong lipetin gitu. Ya karena Makin kadang lama, nggak boleh, iya. nggak boleh. sebenarnya. Mereka tuh sebenarnya bingung, jadi ya udahlah. Ini kan mungkin ya estetik kenal, nih, banyaknya nggak kenal. Iya, Iya. ini terus oh ini familiar nih mungkin nyoblosin ini aja. Dan namanya familiar. Iya, karena mendadak lupa, karena sudah dari rumah tuh oh ya aku mau nyoblos itu, aku mau nyoblos itu. Tapi sampai di sana, waduh kok pilihannya banyak. Banyak. Ini yang mana udah ditungguin lah, yang ini coblos. Iya benar. Sebenarnya itu salah sih. Itu juga ada kan ya yang apa berita bahwa untuk pencoblosan itu apa sih yang dimanfaatin gitu loh sama sebenarnya saya anaknya ini ibunya ya aku ini ibunya Iya. terus nanti
pilih yang mana, ini udah tua, udah pilih nomor ini gitu. Supaya milih aja, padahal nggak tahu apa-apa, dimanfaatin keluarganya, itu juga salah sih. Itu tapi keseruan keluarga plus 62. Iya, tapi memang momen new tahun ini tuh memang beda kayak lebaran beneran. Iya, lebih kayaknya, lebih dari Di jalan itu udah ya Allah, ini mah kayak lebaran. Enggak kayak yang banget dulu kan ya. Memang vibes-nya itu lebih beda gitu. Kayak ini kan kayak kebangkitan gitu sih, kebangkitan Indonesia dari COVID kemarin. Jadi kayak dari yang tadinya mahasiswa yang males-malesan terus apa, sekarang ya udah aktif kembali, aktif beraktivitas warga-warganya kan. Jadi kayak bisa lebih apa ya, lebih menarik gitu ya kejadiannya gitu. Kayak berkesan gitu untuk pemilu tahun ini. Banyak kesannya yang bisa diambil. Dan banyak anak muda juga loh yang ikut berpartisipasi. Apalagi di umur-umuran kita gini, umuran kita baru nyoblos. Aku juga kebetulan kan ngerantau nih, jadi nyoblos di rantauan gitu. Bawa surat dari rumah kan, emang kan momen pertama ya masa mau ditinggalin gitu. Sayang banget. Momen pertama kali nyoblos pas umurnya udah cukup kan, ya harus dimanfaatin gitu kan. Satu suara kan berarti gitu. Kalau Kak Zura itu nyoblos di rantau atau di kampung halaman sendiri? Alhamdulillah di rantau Kak. Jadi kemarin itu ngurus surat terlebih dahulu kan, surat pemindahan suara. Jadi habis itu baru bisa nyoblos di sini gitu. Dari Lampung ke Surabaya. Kalau Kak Putri, oh iya aku tugas di sana. Masa jadi di sini nggak bisa dong. Nggak bisa di tempatnya. Tapi seru juga loh kalau jadi petugas KPPS, dapat uang. Ya jangan bayar uangnya kan. Lagi gitu. Tapi seru banget sih, seru banget. Kan pengalaman baru juga, terus dapat teman-teman baru juga. Jadi terbuka pikiran. Teman-temannya mungkin dari usia kita sendiri, ada juga yang lebih tua, dari belajar dari mereka, dari bidang gitu. Jadi menyatukan pemikiran juga, kita tahu susahnya jadi petugas KPPS. Jadi nggak cuman yang apa viral-viral yang petugas KPPS gini gitu, tapi faktanya itu seperti apa. Mungkin bagi orang-orang yang seperti itu bisa nanti tahun depan mencalonkan sebagai anggota KPPS, dia tahu gitu. Tahun depan sih, ini di berapa ya, bulan Juli kalau nggak salah itu ada pilkada. Pilkada tuh justru tuh ya maju lagi ya, maju lagi aku tagihan beneran enak banget weh, enak, iya seru banget seriusan ya sih. Sebenarnya saya juga ingin seperti itu, tapi kan karena di rantau gitu ya, jadi kayak terbatas fasilitas, terbatas dengan kondisi nggak bisa. Mungkin kalau di rumah juga mengajukan diri gitu, karena kayak ingin belajar apa ya, hal-hal baru gitu, apalagi tentang ini kan politik gitu, kayaknya seru gitu. Iya, tentang dunia politik. Aku kalau di kotaku sendiri mungkin ya ikut-ikutan lah sama teman-teman. Momen pertama langsung jadi petugas kan, wah pengalaman baru, dapat uang juga kan, libur dapat uang kan, siapa yang nggak mau? Kenapa kan cerita dibahas uang ya? Iya, karena dia tergiurkan uang ya. Emang iya betul. Tambah. Iya. Iya tahu. Anak kan kebutuhan uang. Tapi emang banyak sih yang tergiur gara-gara uang gitu. Makanya anak-anak muda banyak yang ikut. Tapi kerjanya itu ya nggak main-main loh, jadi petugas KPPS nggak cuma nunggu udah. Enggak, ini kan harus mempersiapkan jalannya acara dari awal sampai selesai itu benar-benar tuntas dan benar-benar bisa berjalan dengan lancar. Sampai berangkat pagi pulang pagi enggak tuh? Ya, tapi beneran loh, aku berangkat itu jam 6 pagi, itu pulang jam 6 pagi lagi, dan itu tanpa tidur. Iya, gitu ada yang nanya, gitu ada tidurnya nggak sih tengah-tengah gitu? Iya nggak ada dong. Nanti dicuri kotak suaranya kalau tinggal tidur. Berarti yang benar-benar dijaga kotaknya gitu ya? Iya benar. Dan itu kita nggak diem aja, nggak cuma jagain kotak di depan kita, enggak. Jadi kalau udah selesai, misalnya pemilu udah selesai, terus kita melakukan perhitungan suara kan, itu aku dulu sampai jam 12 malam. Terus abis itu ya masih ada itu namanya Sirekap, itu dia yang bagian foto terus diupload ke pusat. Nah itu kan dia sampai pagi itu bisa. Nah itu ya, jadi kayak udah pemilu kayak itu, kemarin ada isu-isu mengenai pemilihan ulang gitu kan, gara-gara ada fans apa sih, pendukung maksud saya pendukung yang terlalu fanatik, jadi diminta untuk pemilihan ulang, padahal kan untuk prosesnya itu lama, terus ya harus difoto karena dia nggak cuma 1-2 orang. Kalau disuruh ulang kembali harus ngurus lagi, biaya iya, tenaga iya kan, kayak double segalanya gitu. Kerjanya double tapi apa gajinya ya cukup itu ya kan, cuma satu gajinya masih enggak sih? Gajinya masih enggak sih? Maksudnya sampai saat ini masih enggak gaji kamu?
Sejauh ini sih nggak habis ya. Nggak habis dipakai soalnya. Nggak tahu ya, kan uang itu kan dapatnya susah, lalu Habisinnya bentar banget. Oh, benar. Ya, misalnya kita ini sebagai anak rantau nih ya, udah dikirimin dari rumah itu, ya udah, nggak mungkin cukup untuk beberapa. Tapi mendadak baru 1 minggu itu udah habis. udah kemana aja, udah kita lagi, buat kita ini ya. Karena nggak tahu nih, pasti ada aja yang membutuhkan uang. Iya, pasti. Lebih ke kebutuhan dadakan nggak sih? Iya. Sebenarnya kalau kebutuhan pokok itu bisa teratasi gitu. Kalau tiba-tiba ada kebutuhan ini itu kan yang nggak bisa mencukupi. Itu sih kalau buat kebutuhan pokok bisa Mas Yan. Oh ya, kita kembali ke pemilu. Gaji ya ini tadi ya. Kita tadi membahas gaji sama KPPS. Ya, lanjut kita ke pemilu. Kita kembali ke pemilu ya sekarang. Ngomong-ngomong soal pemilu nih, saat ini kan kemarin udah ada visi misi dari masing-masing paslon kan ya. Itu kira-kira saat ini sudah dijalankan atau belum sih, Kak? Dan mungkin dari kakaknya mungkin tahu dari media sosial gitu. Jadi Kak Putri dulu. Visi misi. Ya, yang Ya, visi misi kan. visi misinya ini. Apakah sudah mulai dijalankan? Aku nggak mantau sih kalau itu. Iya, aku juga nggak tahu soal itu. Soalnya kan dia belum jadi. Belum pelantikan nggak sih? Belum pelantikan. Jadi kalau habis pelantikan pergantian presiden baru kan bisa menjalankan. Ya insya Allah lah. Insya Allah. Semoga benar-benar kita doakan ya. Kita sangat berharap gitu. Iya. Ya. Karena di internet itu sudah ditagi lagi gimana visi misinya kan diganti aja belum kan gimana mau Iya, menjalankan benar. visi Ya itulah yang namanya Orang belum jadi gitu kan ya. langsung ini menunya adalah ini langsung besoknya udah ada gitu mungkin. Ya, Yang kira masyarakat singkat Indonesia itu seperti semudah itu Iya. menjalankan sebuah program kerja. Iya, Benar. betul. Padahal kalau kita mikir cuma program kerja kayak OSIS gitu kan udah Iya. nge-handle teman-teman satu sekolah aja udah pusing. Nah, Ini ini satu sih Indonesia gitu. Harus benar-benar matang karena apa? Kalau nanti ada sedikit hal yang mungkin preset dikit aja gitu, Iya. kita masyarakat kan terlalu gimana sensitif gitu. Sebagai masyarakat sensitif langsung di ke akar-akarnya dicari sampai akar-akarnya gitu. Jadi tentunya mesti dipikirin matang-matang, terkonsep juga pastinya lah buat kita juga kemakmuran kita. Nggak mungkin lah seorang pemimpin hanya memikirkan diri sendiri, itu nggak mungkin. Semua pemimpin dari manapun siapapun yang mencalonkan diri sebagai pemimpin tentunya itu untuk kemakmuran rakyat, karena itu adalah sebuah pemimpinan rakyat dan juga dipilih oleh rakyat itu sendiri gitu. Ya, untuk calon-calon apa ya? Untuk seorang presiden pasti tujuannya satu ya. Dia sudah sanggup, sudah rela untuk mengabdikan dirinya ini untuk negara. Iya. Jadi kayak sudah mengabdi gitu. Tujuan hidupnya ya apa ya, untuk negara. Nah, sebagai rakyat kita yang sudah memilih, yang sudah itu ya, apa sih yang bisa kita lakukan ya cuma mendukung kan ya. Iya, Jadi jangan terlalu fanatik, jangan terlalu egois. Kita terima saja dan kita dukung program-program mereka gitu. Kita lakuin yang program yang mereka jalankan, menyesuaikan menyesuaikan diri, diri gitu. gitu aja. Jadi jangan terlalu memanas, jangan membuat berita-berita yang tambah membuat panas. Negatif dan beritanya tuh cenderung ke negatif gitu loh. Iya. Kalau positif mah gak apa-apa, justru kan buat naikin rating gitu kan. Tapi Naikin rating. dia memang mungkin sengaja bikin yang negatif supaya virusnya kan lebih banyak. Kalau ke negatif kan lebih banyak yang tertarik gitu loh buat lihatnya gitu. Iya, negatif lebih menarik Karena itu artinya masyarakat Indonesia itu kalau ada berita yang negatif itu justru banyak yang nonton. Kalau positif lewatin aja. lewatin. Banget gitu kan. Nggak tahu lagi lah. Mungkin dari segi sumber daya manusianya sendiri juga harus mulai sekarang. Mungkin ada pendidikan kan juga sekarang udah sampai setinggi mungkin, dan banyak juga masyarakat Indonesia yang sudah sekolah sampai ke tinggi-tingginya. Sebenarnya dari ilmu itu tersebut kita itu juga harus membuktikan kualitas diri kita gitu loh. Kalau kita itu menjadi generasi yang berkualitas dan tidak hanya menampung sebuah berita yang mentah-mentah itu. Jadi kita harus lihat dulu sisi benarnya mana, sisi baiknya mana gitu. Jadi nggak langsung berita kayak gini langsung kita teruskan, kan membuat justru kacau gitu loh. Harus menyaring dulu gitu ya. Contohnya kalau ada berita yang negatif itu kita ulik-ulik dulu apa ya bahasanya, kita cari tahu dulu kebenarannya. Jadi jangan langsung ambil kesimpulan, oh berarti ini gini, Iya. padahal yang sebenarnya kita nggak tahu. Iya betul, langsung sebulan oh ini ternyata kayak gini. Bahkan ada yang mikir ketika paslon nggak layak itu gimana sih? Ya ampun, lucu banget. Itu parah sih kalau nggak layak. Kalau nggak layak nggak mungkin dijadiin calon. Logikanya Logikanya di ketika paslon itu diajukan untuk menjadi calon pimpinan itu nggak mungkin gitu loh. Anehnya masyarakat Indonesia itu seperti kan, itu. Iya, dari partai-partai yang sudah mencalonkan mereka pasti udah ada apa ya, latar belakang dan tujuan mereka kenapa kok mereka ini yang dicalonkan. Pasti ada alasannya dan alasannya itu mendukung gitu loh. Iya, kalau emang mereka nggak layak, lah terus
kaliankah yang layak gitu kan pertanyaannya. Jadi introspeksi diri dulu gitu sebelum kayak ngomong-ngomong hal-hal seperti itu karena kan sensitif gitu ya. Ya sebenarnya semua orang ini layak jadi pemimpin, tapi kan harus ada step by stepnya, harus ada kayak tahap-tahapannya, mungkin latar belakang gitu ya, pengalaman gitu loh, yang mungkin ada sumbernya sendiri, ada kekuatan siapa yang bisa memimpin orang makhluk satu Indonesia ini tuh bahkan itu juta banyak banget orang kan ya. Kayaknya orangnya itu terlalu cinta sama presiden sekarang, nggak mau ganti. Ya jadi kayak lanjut 3 periode gitu. Karena sudah terlanjur nyaman. Iya, terlanjur nyaman. Ada kayak siapa tuh? Tapi kenapa sih terlanjur nyaman, ngapain daripada terlanjur sama dia nggak jelas. Jadi coba nggak boleh. Iya. Tapi banyak loh masyarakat yang mencintai Pak Jokowi itu, beliau yang di masyarakat, itu yang lebih dekat dengan masyarakat, jadi merakyat banget orangnya. Orang-orang mau melepas itu jangan gitu, jangan, berat gitu loh. Karena kalau udah terlanjur nyaman kan memang tidak bisa ditinggal. Iya. Udah sulit ya. Ya memang seperti itulah ya kalau udah terlanjur nyaman. Tetapi ya kembali lagi ke peraturan negara. Kalau udah mau punya diri ya begini gitu. Jadi walaupun beliau sebenarnya ya mungkin nggak cuma kita yang berat untuk meninggalkan ini, tapi meninggalkan beliau juga mungkin berat meninggalkan kita semua. Tetapi emang sudah aturan yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi ya mau apa lagi gitu, kita terima saja. Kita doakan saja untuk presiden yang kali ini bisa seperti beliau, bisa merakyat dan bisa membawa Indonesia ini lebih maju gitu ya, dan meneruskan kayak program-program beliau yang masih belum berjalan gitu. Dan harapannya setiap tahunnya itu Indonesia semakin maju gitu loh. Jadi ada stepnya itu bertambah gitu, baik dari negaranya sendiri, kualitas sumber daya manusianya sendiri, dan juga kualitas negaranya sendiri itu bisa bersanding dengan negara-negara industri lain gitu loh, biar lebih oke gitu loh. Iya, kalau ini membahas tentang industri ya ini, kita geser ini ya kayak, nggak apa-apa. Ya, kalau industri sendiri, kita kan tahu ya sumber daya manusia. Mungkin kalau menurut saya ini ya, sumber daya alam Indonesia itu sangat melimpah ruah, apalagi banyak banget. Tapi kurangnya cuma satu. Iya. Ada keminusan dalam sumber daya manusianya yang mungkin untuk mengolah bahan tersebut itu seperti apa, bahkan teknologinya juga yang mungkin ada yang belum mendukung. Jadi kita kan juga masih kurang gitu dalam penggunaannya. Jadi kita sebagai generasi remaja belajar gitu loh. Ya, tugas kita sebenarnya kita tuh bisa mengolah sumber daya kita sendiri gitu loh. Siapa tahu kan untungnya lebih banyak buat negara, buat kita sendiri juga buat rakyat gitu loh. Itu sih. Lagi udah gitu aku udah sih. Ada pertanyaan lagi kan mungkin? Tentang pemilu tadi kita udah gitu ya. Udah dari petugas KPPS, udah ke industri juga tuh pokoknya kita bahas apa aja dari hari ini tuh tentang pemilu gitu loh. Tentang Indonesia sih lebih tepatnya. Jadi kalau dari saya ya, kita sebagai generasi muda itu bertanggung jawab untuk kemajuan Indonesia. Banyak-banyak belajar, kurangi rasa mager, rasa males ya, terutama Indonesia kan, apalagi menyepelekan waktu itu nomor 1 sih menurut saya. Jadi lebih menjadikan diri ini aktif gitu. Jadi jangan malu untuk mencoba gitu. Kita coba-coba aja semua kalau bisa dicoba. Siapa tahu kan jalan kita nggak ada yang tahu. Benar. Gitu. Mungkin dari presiden pertama hingga sekarang udah berapa periode sih Kak presidennya itu? Periode yang tahun ini? Iya. Tahun ini apa nggak 2 periode sih? Iya. Masih 2 periode. Kan emang presiden itu maksimal hanya 2 periode. Jadi nggak bisa. Dari presiden paslon dari dulu pertama Bapak Soekarno dari sampai sekarang kita mungkin bisa ambil dari sisi positifnya buat diri kita gitu loh, buat diri kita. Oh ternyata yang diambil dari beliau itu seperti ini, yang positifnya seperti ini. Nah kita contoh, siapa tahu nanti kita kalau udah besar ya siapa tahu bisa jadi presiden. Doakan saja ya. Amin. Aku sudah membayangkan bahwa itu akan sangat pusing untuk aku yang tentunya memimpin masyarakat sebanyak ini. Tapi kan namanya juga cita-cita kan siapa tahu ya. Padahal kita nanti juga pasti bertambahnya usia kita pasti mikirnya juga akan lebih kepada lebih jauh gitu. Justru gini ya kayak kalau jadi presiden kita aja mimpin diri sendiri aja ya. Kalau misalnya susah gitu. Apalagi mimpin negara. Tetapi ada plus minusnya. Kalau kita mimpin negara ini kayak kita bisa mengabdi untuk negara. Kita bisa memberikan
pikiran, waktu, dan apapun yang kita punya ini untuk masyarakat. Kita bisa membantu masyarakat. Pahalanya mengalir juga. Iya, tapi kalau kita hanya seperti ini aja, kita nggak mau ada kemajuan, ya sudah, kita akan berhenti di sini dan tidak akan berguna gitu ya mungkin ya. Bukan nggak berguna sih, kurang berguna maksud saya. Kurang ya. Kurang. Karena kita malas gitu. Kalau kita mau, sebenarnya apapun kalau kita mau usaha gitu, pasti bisa. Mungkin dari hal kecil sendiri aja, kalau mungkin ada jadwal jam 7 ya jam 7 harus sudah datang. Enggak jam 7 baru masuk ke kamar mandi. Itu kan kebiasaan. Kebiasaan orang Indonesia. Kebiasaan aku sih kayaknya ya. Bukan orang Indonesia lagi. Aku kan jam berapa? Gitu. Jam 8. Oke, jam nanti 8 bilang jam 8 OTW ke kamar mandi, OTW sampai lagi. Padahal jam 8 itu OTW-nya harusnya OTW beranjak dari kasur biasanya sih kasur. Nah, itu. Iya. Jadi dari sekarang ini kita harus koreksi diri sendiri lah ya. Gimana cara jadi kita warga Indonesia yang baik. Jadi dari tadi yang kita bahas gitu ya kayak mengenai kayak pendukung yang fanatik, terus apapun itu tentang Indonesia gitu. Jadi kita itu harus introspeksi diri, jangan banyak menyalahkan orang lain, jangan menilai negatif orang lain sebelum kita ini bisa mengenali diri kita sendiri gitu. Kan kita juga sebagai manusia ya, kita juga nggak mau kan kalau kita dikritik. Nah kalau kita nggak mau dikritik ya jangan mengkritik orang gitu. Betul, saya pesan buat netizen kita semua nih ya. Ya. Kita disiplinkan diri sendiri, kita pimpin diri kita sendiri lebih baik, jangan kritik orang lain kalau kita nggak mau dikritik gitu. Iya. Oh ya, mungkin pesan-pesannya nih dari Kak Putri, Natasha sama Kak Azura ini pesannya buat masyarakat Indonesia, buat netizen yang lagi nonton nih apa? Buat pemilu yang masih membara, bahkan saat ini netizennya masih berebut juga siapa pokoknya ini harus menang gitu. Sudah ada hasilnya. Iya nggak paham. Dari Kak Putri apa saya dulu? Kalau dari aku sih ya simpel aja sih, intinya siapapun yang jadi, siapapun paslon yang jadi presiden nanti, ya udah terima aja gitu. Kan emang berarti dia yang pantas gitu buat jadi presiden gitu. Kalau mungkin paslon kalian masih belum menang, mungkin di kesempatan selanjutnya akan bisa jadi. Iya betul. Kalau dari saya sama sih ya sama Kak Putri. Jadi siapapun nanti yang udah jadi ya presidennya, yang udah ditetapkan, ya udah di sini sebagai kita pendukung paslon-paslon sebelumnya mungkin yang berbeda dengan yang jadi paslon sekarang. Itu kita terima saja, kita dukung, kita ikutin programnya, kita sama-sama mendukung presiden yang sekarang yang sudah dijadikan nanti untuk memajukan Indonesia. Toh nanti tujuan presiden ini ya baik, yaitu untuk memajukan Indonesia gitu. Nah, itu ya teman-teman penonton. Jadi terima kasih Kak Putri sama Kak Zulu udah memberikan pendapatnya di podcast hari ini, bertemu langsung dengan saya. Besok lagi ya Kak, jangan bosan-bosan. Oh ya tentu ya. Besok bahas yang lain lagi. Kita bahas yang lain. Buat teman-teman semua itu pesannya yang pertama, ketiga paslon bahkan semua paslon yang sudah diajukan itu tentunya memiliki visi dan misi untuk memajukan bangsa Indonesia. Dan kita sebagai pemuda yang berkualitas itu harus mendukung. Bagaimana kalau udah dipilih ya udah nggak usah mengkritik lagi, nggak usah mencari akar-akarnya lagi permasalahan karena sudah ada hasilnya gitu. Jadi kita adaptasi kepada visi misi beliau yang sudah terpilih, kita adaptasi diri kita, dan tentunya kita harus memberikan disiplin diri gitu loh. Kita harus memperbaiki diri kita sendiri sebelum mengkritik orang lain gitu. Harus bijak dalam bermedia sosial juga, karena media sosial itu sekarang itu bisa diakses dimanapun. Bahkan anak-anak kecil yang baru lahir pun sudah tahu tentang media sosial. Adik saya sendiri tuh udah tahu, baru umur berapa ya? Baru kelas 1 SD itu udah tahu yang namanya TikTok. Oh ini kok kayak gini Kak gitu, kadang gitu. Jadi kan anak-anak tersebut kalau bisa kita sebagai generasi muda itu kita nge-share berita-berita yang positif. Jadi anak-anak itu sudah terlatih berita positif dari kecil gitu ya. Betul sekali. Oh ya, terima kasih ya Kak Zubro dan Kak Natasha atas kehadiran hari ini di podcast ini yang membahas tentang pemilu. Dan terima kasih untuk teman-teman dan para penonton yang sudah setia melihat kita dari awal hingga akhir. Semoga tidak bosan dan lain kali mungkin kita akan datang kembali dengan Kak Zura dan Kak Putri Natasha. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.